Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sobat Kandadata dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membawakan sebuah video tutorial mengenai tahapan analisis dan interpretasi regresi linear berganda dua variabel bebas. Sini menggunakan studi kasus 2. Untuk studi kasus kita kali ini adalah ada sebuah penelitian yang ingin mengevaluasi seberapa besar pengaruh modal atau capital dan tenaga kerja terhadap produksi di sektor industri di Indonesia. Untuk variabelnya ada dua variabel independen, yaitu X1-nya adalah modal atau capital dalam satuan juta rupiah. Kemudian variabel independen yang kedua adalah X2, itu tenaga kerja dalam satuan jumlah orang. Kemudian untuk variabel terikatnya atau variabel dependennya adalah Y, yaitu produksi dalam satuan ton. Kita di sini menggunakan jumlah sampel 30 responden. Nah, di sini kita akan melakukan analisis menggunakan menu data analisis di Excel. Jadi caranya, sobat bisa klik ribbon data, kemudian di bagian kanan atas akan lihat menu data analisis. Kalau kita klik, di sini akan ada muncul banyak pilihan analisis tools yang disediakan oleh Excel. Jadi kita langsung fokus pada ke regression. Namun sebelum itu saya informasikan kepada sobat semuanya, untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan saat ini klik tombol merah di bawah, klik subscribe, dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, langsung saja kita cari regression dan kita sudah menemukannya. Jadi kita tinggal klik saja, klik OK. Nah, di sini yang pertama, kita perlu melakukan input data. Input data yang pertama, yang paling atas, kita melakukan input data untuk variabel Y. Jadi kita buka terlebih dahulu. Kita input dengan cara memblok data berikut dengan labelnya sampai dengan data responden ke-30. Nah, itu kita tutup dulu. Kemudian lanjutnya kita lakukan input data untuk variabel X dengan cara yang sama. Kita buka, kemudian kita input seluruh data berikut dengan labelnya dengan cara memblok datanya. Setelah itu kita tutup dan jangan lupa aktifkan labels karena di sini kita tadi ikut memblok labelsnya dan juga untuk confidence level di sini saya setting 95%. Artinya bahwa probabilitas alfa yang dapat ditolerir dalam penelitian ini maksimal 5% atau p-value maksimal 0,05. Baik, selanjutnya adalah untuk output option, yaitu di mana kita akan menyimpan hasil analisis kita. Nah, di sini kita bisa menyimpan di sheet Excel yang sama, kemudian di sheet Excel yang berbeda atau di file Excel yang baru. Di sini saya akan peragakan bagaimana menyimpan output options di sheet Excel yang sama. Kemudian kita bisa menyimpan dimanapun kita inginkan, mau di sebelah kanannya atau di bawahnya silakan. Saya di sini akan menyimpan di sebelah kanannya. Setelah itu kita tutup. Setelah perintahnya selesai, tinggal kita klik OK. Maka di sini kita lihat output hasil analisis regresi linear berganda menggunakan dua variabel bebas telah kita lihat. Kemudian kita lanjutkan untuk interpretasi. Yang pertama, kita lihat nilai koefisien determinasi atau R-square, yaitu 0,9808. Ini sangat besar ya, mendekati 1. Jadi ini hanya sebagai contoh, nanti silakan sobat bisa menggunakan data yang sobat miliki. Jadi kalau R square 0,9808 dapat kita interpretasikan bahwa variasi variabel produksi 98,08% mampu dijelaskan oleh variasi variabel modal atau kapital dan variasi tenaga kerja. Sedangkan sisanya 100% dikurangi 98,0,8 itu adalah 1,92%, itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model. Oke, kita lanjutkan ke interpretasi yang kedua, yaitu di tabel ANOVA. Kita lihat dari F statistik atau F hitungnya 691,9664. Ini artinya kita lihat sudah sangat besar ya kalau kita bandingkan dengan F tabel dengan DF12 dan DF2-nya 27. Namun di sini kita dimudahkan di Excel karena di sini sudah disediakan nilai significance F atau P-value yaitu 6,38 min 24. Ini artinya adalah 6,38 kali 10 pangkat min 24. Artinya 0,000 sampai 24 kali baru ketemu 638 gitu ya. Artinya P-value lebih kecil dari 0,05. Artinya kalau lebih kecil dari 0,05 artinya adalah hipotesis nol ditolak. Ya, kalau hipotesis nol ditolak artinya kita menerima hipotesis alternatifnya. Artinya minimal ada satu variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
Selanjutnya adalah kita interpretasi untuk di tabel yang terakhir. Jadi kalau kita tuliskan hasil estimasinya, maka Y sama dengan 53,028 ditambah 0,811 X1 ditambah 0,748 X2. Ya, jadi ini ya. Jadi ini adalah koefisien intercept, kemudian koefisien eh, X1 dan koefisien X2. Selanjutnya kita lihat nilai tes statistiknya untuk menguji hipotesis secara parsial. Yang pertama adalah modal atau capital. Kita lihat 3,26 untuk nilai T hitung. Kita dapat bandingkan dengan nilai T tabel. Namun lagi-lagi di Excel sudah disediakan dari P-value-nya, yaitu 0,002979. Ini lebih kecil dari 0,05. Artinya kita menolak hipotesis 0. Karena menolak hipotesis 0, kita menerima hipotesis alternatif, yaitu bahwa modal atau capital dengan asumsi tenaga kerja adalah tetap, ya, ini berpengaruh nyata terhadap, secara parsial berpengaruh nyata terhadap produksi. Oke, kita lanjut ke, jadi X1 ya di sini ya. X1 ini adalah signifikan. Signifikan. Sedangkan X2 kita lihat di sini untuk tes statistiknya kecil ya, di bawah 1 yaitu 0,6. Dan P-value-nya juga lebih dari 0,5, itu besar ya, 0,5474. Artinya ini menerima hipotesis 0, artinya non-signifikan ya. Artinya bahwa tenaga kerja secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap produksi untuk contoh kasus ini. Baik, demikian video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan memberikan nilai tambah pengetahuan bagi yang membutuhkan. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.